Oke, ini ada. Sudah bikin akun ini belum? AI tidak bisa lepas untuk mendukung teman-teman menyusun karya ilmiah. Hanya saja apapun yang teman-teman dapat di AI supaya tidak terdetek AI harus diketik ulang. Itu rahasianya. Karena AI ini ketika kita copy paste ada algoritmanya. Ya. Tapi untuk sementara bimbingan ke dosen-dosen nggak apa-apa deh kalian dari itu. Yang pertama adalah menentukan judul. Semester 7 yang belum punya judul, yang pertama kalian lihat transkrip nilai kalian, nilai mata kuliah apa yang paling bagus. Misalnya kalian bagus di manajemen keuangan, berarti di dalam alam bawah sadar kalian itu menyukai manajemen keuangan. Kalau nilai mata kuliah manajemen pemasaran lain itu bagus, artinya apa? Ketik di AI, buatkan ya skripsi untuk apa? Ilmu manajemen. Ini secara umum ya, buatkan judul skripsi untuk ilmu manajemen. Atau nih, buatkan 10 skripsi untuk ilmu manajemen terbaru. Enter. Ada 100 di sini ya. Kita lihat. Maaf, membuat 100 judul skripsi untuk bidang sekaligus kadang memungkinkan dilakukan. Oke. Namun saya bisa membantu di 30 sampai 50. Oke, 50 dulu. Nego dia. Oke, ini lihat. Ini judul-judul yang bisa kalian ambil nih. Ya. Nanti dari judul ini kita bangun konstruksi latar belakang. Ingat, ketika sudah menentukan hidup ini putuskan dulu atau jalani aja. Hidup ini putuskan dulu atau jalani aja. Siapa yang jawab jalani aja angkat tangan. Yang jawab putuskan dulu angkat tangan. Yang gak jawab sama sekali gak ada yang angkat tangan. Ya, hidup ini kalau untuk skripsi adalah putuskan dulu. Ya. Kamu juga kalau tidak memutuskan menikah, tidak akan punya anak. Ya, putuskan bahwa kamu punya komitmen dengan pasanganmu, baru kamu jalani kan? Begitu pula menyusun karya ilmiah. Kalian putuskan sebuah judul, ya, baru kalian jalani. Ingat, tahu teori afirmasi? Pernah dengar nggak afirmasi? Afirmasi itu adalah menghadirkan energi positif. Kalau bisa kamu bercermin depan kaca, ya, kaca kamar mandi. Aku bisa, aku siap, aku bisa mengerjakan. Kamu ngomong sama dirimu sendiri. Itu namanya mengafirmasi. Ya, karena apa? Alam bawah sadar manusia itu 70% yang mengendalikan tubuh kita. Alam sadar cuman 30% mengendalikan diri kita. Ketika alam bawah kita ngomong tidak, susah, sulit, ya, otomatis alam bawah sadar kita tuh merespon semua apa yang kita ucapkan. Ibaratnya kalau dalam agama tuh kun langsung payakun. Kunnya di mulut kita, payakunnya alam bawah sadar. Jadi maka jadilah, ya. Artinya apa? Segala sesuatu di dunia ini kamu harus hadirkan energi positif dalam dirimu. Kamu bisa mengerjakan, ya. Kalau di otakmu ada kalimat negatif, ganti kalimat nggak bisa, ganti belum bisa. Itu namanya teori afirmasi. Bisa? Karena Tuhan sendiri, aku sesuai dengan prasangkanya hambaku. Itu efeknya ke dalam diri kita. Kalau prasangka kita buruk, maka Tuhan pun akan mengkunpayakunkan sesuatu yang buruk dalam diri kita. Paham logikanya? Kalau kita hadirkan energi positif, kita bisa, pasti bisa. Itu kuncinya. Makanya orang-orang besar pikirannya besar. Lebih baik mati berpikir besar daripada mati berpikir kecil. Berpikir besar juga mati, berpikir kecil juga mati. Mending hidup dengan berpikir besar. Walaupun nanti ke depannya
untuk urusan hasil terserah Tuhan sendiri. Paham logikanya? Ini akademisi ya. Nah, di semester 7 ini nilai spiritual, harus sering-sering kalian sholat tobat, sholat tahajud. Oke. Masalahnya dosen-dosen kayak ketua STIMI itu rajin dia sembahyang tahajud sama Pak Bejo, doakan kalian. Nah, kemarin saya lihat dalam mimpi. Oke, lanjut ya. Nih, analisis kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada era pasca pandemi. Pengaruh green financing dapat ESG, analisis efisiensi. Tapi rata-rata ini yang diambil mahasiswa STIMI karena yang kerja di kantoran. Rata-rata paling enak ini manajemen SDM. Bisa ngambil judul dari sini? Ya. Nih, dampak employee engagement terhadap turnover, apa pula ini ya? Nah, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan di era digital, apa pula ini ya? Nah, ini literasi kita cari. Nah, kita ambil salah satu judul. Manajemen apa? Pemasaran, SDM atau keuangan? Oke, ya sudah. Aku tutup mata. Waktu ini kita ya 1 jam aja kamu sudah keblenger. Ya, kita lanjut. Oke, ini nih. Pengaruh online review terhadap keputusan pembelian produk kosmetik lokal. Ini judul. Ya, ambil salah satu judul, baru kita paste gini. Ya. Lanjut sekarang, ketika sudah ada judul, kita kembali ke gambar ini. Ketika kita sudah memutuskan sesuatu, kita membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian ini untuk kerangka berpikirnya minta bantuan AI lagi. Selain cari satu skripsi yang sama di internet, cari satu skripsi yang sama di internet untuk jadikan acuan utama, copy paste dulu ke skripsi kita. Nanti ketika copy paste baru itu kamu rubah, tidak jadi miliknya dia, murni bikinanmu. Paham logikanya? Cara cari skripsi sejenis bagaimana? Kembali ke Google. Ctrl V titik PDF tambah skripsi. Ini full text. Ini kata kuncinya di Google. Nih. Titik PDF tanda plus skripsi full text. Cari di Google. Tuh. Dapat tuh. 93 halaman. Semester 7 paham? Nanti nonton ulang YouTube-nya ya. Kalau nggak paham lagi jangan cari aku. Ya. Kita ambil salah satu yang sejenis, new tab, to the point aja kita ambil. Nah, ini rahasianya full text dapat. Oke. Tahan napas, loadingnya masih lama. Ini dia skripsinya ya. Kelihatan kagak nih? Pengaruh online customer review dan online customer rating terhadap keputusan pembelian produk. Yang kedua, kita ganti objeknya. Nih, kita ganti ininya, produk apa yang mau kamu cari, ya. Nah, produk apa? Kan macam-macam tuh produk di sini. Terus nih di Shopee. Ya, di Desa Bangun Sari, kamu di Kota Samarinda kamu ganti. Atau di Samarinda seberang, di kelurahan, di Anggana, di Makroman, dimanapun kamu berada, yang penting ada orang yang bisa baca isi kuesioner. Ya, dan ingat, kuesioner kalau online dibagikan, ya harus ada di situ emailnya. Tapi kalau di share kuesioner itu, ketika menyusun proposal skripsi yang ada kuesionernya itu harus dilampirkan dan harus ada pra penelitian.
kita bikin kuesioner meneliti ke 30 sampel dulu untuk kita bangun di latar belakang. Nah, caranya kayak apa? Ini dulu kita fokus ya. Alon-alon asal dilakoni. Oke, nah ini contohnya. Ini contoh punya skripsi orang. Lihat di sini apa nih? Halaman ini. Nih, ada di hitam di atas putih di atas materai karena dia menyatakan sekarang semua skripsi harus pakai materai. Kalau enggak apa? Andai kata skripsi kalian terdeteksi plagiasi, mencomot totalitas punya orang ini, ijazah kalian dicabut secara hukum. Makanya nanti ketika menyusun tuh ada anti plagiasi, ya, didetek. Salah satu caranya apa? Ketika kita ini punya orang jadi rujukan, ini orangnya lumayan cantik. Nah, ya. Kalau mau menghubungi dia, ini ada nomor HP-nya. Ya, cowok-cowok semester 7 di sini silahkan WA. Ya. Oke. Kemudian ada abstrak. Abstrak ini setelah skripsi itu jadi. Tapi kalau ujian proposal belum ada abstrak. Ya. Tahu abstrak? Abstrak ini cerita secara umum penelitiannya, dia meneliti apa, hasilnya apa. Dan ada dua, versi Inggris, ada versi Indonesia. Masa nggak bisa bahasa Indonesia, ya kan? Gimana? Lanjut? Masih semangat kah? Sudah. Suaraku habis. Bentar. Oke, ini dia. Nah, tugas selanjutnya adalah lihat ini. Lihat daftar isinya, ya. Di bagian daftar isi ini latar belakang dan setiap perguruan tinggi ada pedoman penulisan skripsi. Perguruan tinggi punya masing-masing pedoman. Kalau di STIMI, pedoman skripsi STIMI Samarinda. Nih, ini pedoman skripsi kita 45 halaman. Kalau di Politeknik, ketik lagi pedoman skripsi. Karena apa? Setiap perguruan tinggi masing-masing punya ciri khas. Jadi, oh ini skripsi bukan buatan STIMI, buatan apa? Karena apa? Enggak mengikuti pedoman. Nah, enggak sedikit kakak tingkat yang asal jadi, ya, skripsi orang copy pastenya atau ngubah orang tanpa ngikuti pedoman. Ya modelnya ketahuan sama kami karena formatnya berbeda. Kita lihat di sini modelnya. Sebentar. Nih. Tepi atas 4, tepi bawah 3, tepi kiri 4, tepi kanan 3. Cara cepat adalah kalian minta file Word skripsi kakak tingkat kalian yang lulus. Ya, template-nya sudah jadi tinggal kalian rubah aja. Paham logikanya? Adalah kakak tingkat yang sudah lulus kenalan. Minta. Terus yang semester 7 nih, ini berapa kelas semester 7 nih? 1 doang kan? Artinya kalau dapat template pedoman punya kakak tingkat, bagikan di grup, izin ke kakak tingkat. Ya, mereka juga mau bagikan karena itu salah satu faktor mereka masuk surga, ilmunya bermanfaat. Ya, kalau mereka pelit ya sudah, mereka kurang satu kunci surga. Kata Haji Saipul kan, ilmu bermanfaat. Habis itu apa lagi? Doa anak yang soleh. Terus apalagi satunya? Amal jahiliyah. Ya, kamu sedekah, kamu apa macam-macam. Nah ini dia lanjut di sini. Di mana contohnya di sini? Di mana? Nah modelnya aja sudah berbeda halaman judul skripsi kita ya. Dengan punya orang ini. Tuh, riwayat hidupnya juga jangan sampai nggak ngikuti pedoman. Ingat riwayat hidup. Makanya penting dapatkan template skripsi kakak tingkat, terus kamu ganti-ganti aja ini. Jangan sampai nanti namanya tetap ada karena keburu-buru. Terus kata pengantar. Oke, ini daftar isinya, lihat modelnya seperti ini. Bab 1 penda huluan. Kalau yang ini kan begini ya. Jadi masing-masing punya ciri khas. Ingat itu. Jangan sampai salah ini. Yang selanjutnya adalah ini kalau mulai beleng, mulai ngebeleng-beleng, tahu beleng-beleng? Mulai ngeblank,
Yang pertama istighfar dulu 3 kali, ya kan? Ya, baca syahadat dulu, langsung temu alaf nanti. Jangan. Istighfar dulu, sebut nama Tuhan banyak-banyak. Baru ini copy paste dulu. Ini kamu copy, pastekan dulu ke draft desainmu. Ya, ketika kamu copy paste, otomatis nanti kamu akan memparafrase. Tahu parafrase? Kamu mengganti dengan kata-katamu sendiri. Ya, dari situ mulai terbangun bahwa skripsi itu karya originalmu. Yang cuman tidak bisa diduplikasi, tidak bisa dikopi, cuman satu, namanya kitab suci. Yang tidak bisa dipalsukan cuman kitab suci. Ya. Sementara skripsi masih bisa diparafrase untuk menjamin tulisan karya. Ingat, setiap manusia punya namanya ruh. Tahu ruh? Unsur ruh itu satu-satunya yang ditiupkan, bukan diciptakan sama Allah. Ditiupkan Tuhan langsung dari Tuhan itu sendiri, ruh. Makanya ketika meninggal dunia, ruh itu yang berpulang, tapi yang tubuh itu mati. Ya. Nah, ruh itu kamu itulah yang akan mengendalikan akalmu. Ruh itu yang mengendalikan akalmu, yang menciptakan ini. Nah, proses itu kamu itu nanti dibimbing sama Tuhan langsung dalam bentuk ilham. Tahu ilham? Karena kita bukan nabi dapat mujizat, bukan kiai atau ulama yang keramat, punya karomah, kita bisa komunikasi dengan Tuhan, menyusun skripsi dari ilham-ilham yang terbangun di kepala kita, kita ketik. Ya. Makanya Tuhan itu nyata, lebih dekat daripada urat leher kita. Karena apa? Ada unsur ruhani di situ. Makanya ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, iblisnya nggak mau ya. Tapi iblis nggak paham di situ ada unsur ruhani, unsur Tuhan langsung. Makanya ketika kita bisa hati kita banyak-banyak beribadah, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, encer ini semua lancar. Ya. Nah, ini sumber-sumber kayak gini, ini nanti cari di internet, cari sumber rujukan. Nanti ini maksudnya apa, Pak? Inilah tugas para pembimbing yang membantu nanti. Makanya kalian buat dulu, copy paste aja dulu, kamu ganti-ganti, serahkan ke pembimbing. Nih, bisa nggak kayak gini? Bisa nggak kayak gini? Kalian tugas, Pak atau Bu, mohon bimbingannya Bu, saya nggak ngerti gimana carinya. Harus berani minta. Ya, harus berani. Nanti dibantu dijadikan sama, oh ini dapatnya di sini, kalian masukkan kayak gini, gitu. Jadi nggak serta-merta mereka, canggih ya orang bisa kayak gini. Ya ibaratnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Makanya kalian bentuk tim dan intent komunikasi dengan para pembimbing. Kalau pembimbingnya sibuk, ke Prodi. Kalau Prodi sibuk, langsung ke ketua STIMI. Ya. Atau di sini yang ngefans sama Pak Yurdi kalian kejar, kan? Biasanya yang muda-muda energinya kuat. Oke, lanjut. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Untuk membangun kerangka, tadi kita kembali ke yang namanya AI. Mana AI tadi? Ini ya. Nah, kasih perintah kayak gini, buatkan. Kalian bingung, buatkan latar belakang, terus tujuan apa tadi urutannya? Rumusan masalah, tujuan sama manfaat. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat beserta referensi yang valid. Karena AI harus dikasih ini, kalau enggak kalian dimainkan sama AI. Ya, AI enter. Kita lihat. Zaman sekarang kayak gini, zaman AI coy itu. Ya, nih sumber referensinya dari sini. Tinggal kita citasi menggunakan Mendeley. Mendeley nanti 2 minggu lagi yang semester 3 aku ajarkan Mendeley, teknik citasi ya. Nah, nanti upload materinya aku kasih ke semester 7. Ya. Oke. Nih, lihat. Rumusan masalahnya, apakah ulasan memiliki pengaruh sebagaimana besar? Apakah terdapat
Nah, untuk mengetahui manfaatnya apa, jadi sudah referensinya ini. Tuh. Tinggal kita yang meramu, ya. Bisa? Pokoknya harus hadirkan kalimat bisa, biar alam bawah sadar kita itu positif, ya. Harus prasangka baik sama Tuhan. Oke, lanjut. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu dari teori, dari penelitian sebelumnya, terus dibuat kerangka pikir, lahirlah hipotesis. Sudah diajarkan belum metodologi? Teori, ingat, ketika bikin tinjauan pustaka, kita lihat dari skripsi orang ini. Teman-teman coba pelan-pelan menyimak. Kita buka tinjauan pustakanya orang ini, mana? Nih, ini ada teori proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah referensinya dari buku, karena dia studi pustaka. Tapi kalau dia dari jurnal, dari skripsi, itu studi empiris atau penelitian terdahulu. Bisa ngikutin? Bisa ya? Oke, gua lanjutkan. Biasanya kalau teori, misalnya kayak gini, teorinya. Teori tentang keputusan pembelian menurut Rangsang dan Miliani 2021, menurut Nur Aini dan Irawati 2021, ya, menurut Irwansah 2021. Biasanya ada disimpulkan atau kalimat closing dari kalian sebagai penulis skripsi. Jadi menurut siapa kalian closing. Bisa berdasarkan kesimpulan 3 ahli di atas, maka keputusan pembelian adalah kalian ketik dengan bahasa kalian. Atau kayak gini closingnya, pakai kata sebelum membeli produk banyak pertimbangan penjual yang berbeda-beda. Ini juga kalimat closing. Ya, sampai sini bisa ngikut? Nah, inilah tugas paling melelahkan di tingkat akhir sarjana manajemen adalah membuat skripsi. Ibaratnya orang buang air besar, jangan nggak dibuang, ya. Ketika sudah waktunya buang air besar, ya ke WC. Kayak gini juga, ketika waktunya nyusun skripsi, ya nyusun. Jangan ditahan-tahan jadi penyakit. Nanti gangguan psikologis skripsimu bertahun-tahun tidak selesai, ya. Itu nggak mudah tuh gangguan psikologis kayak gitu. Ya. Jangan dulu mikiri percintaan, drama Korea dan lain sebagainya, ya. Alihkan dulu fokus ke skripsi. Oke. Sampai di sini grand theory bisa dipahamin? Oke, ini singkat-singkat aja. Kita targetnya sebentar aja. Oke, penelitian sebelumnya usahakan cari penelitian 10 tahun terakhir. Cara mencarinya gimana? Pakai AI, ya. Carikan penelitian 10 tahun terakhir. Itu ngeprompt lagi pakai AI atau cari di Google, ya. Nah, kerangka pikir. Nah, ini tugas kita. Ketika kita membaca penelitian sebelumnya, biasanya ada 10 penelitian sebelum yang kalian jadi rujukan. Syaratnya 10 penelitian itu harus kalian baca tuntas, ya. Kalau orang para masalahnya teman-teman ini sudah masuk kategori akademisi. Kuliah di STIMI, status teman-teman adalah seorang akademisi. Artinya teman-teman mau nggak mau harus banyak literasi, banyak baca. Baca pun sampai tuntas. Kayak waktu teman-teman orang tua disuruh ngaji sampai tamat. Ya, kenapa orang tua Bahar itu teman-teman disuruh ngaji sampai tamat, habis itu pakai tamatan? Ya, karena mengajarkan dalam hidup ini segala sesuatu itu yang dihadapi itu harus sampai tuntas diselesaikan. Kalau nggak tuntas, ya setengah-setengah hidup. Gitu logikanya. Nah, kerangka pikir akan paham bagaimana memahaminya ketika teman-teman baca penelitian sebelumnya termasuk hipotesis. Kuncinya baca. Minimal ada 5 skripsi sejenis yang kalian baca dari koper sampai lampiran. 100 halaman teman-teman baca. Itu satu hari kalau teman-teman fokus bisa terbaca. Urusan paham tidak paham pakai bismillah, ya. Biasanya 3 kali baca sudah. Kalau saya sendiri baca sampai 3 kali.
Kalau saya nggak paham, saya lewatkan dulu. Karena bisa nanti, oh ini maksudnya, oh ini nanti, itu dalam pikiran kita. Itu nanti Tuhan tuh yang menyatukan benang merah. Oh ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Ya. Sekarang skripsi ini kalian ngaji kehidupan. Ya, kitab suci yang tersirat nyusun skripsi ini. Lanjut. Metodologi ruang lingkupnya kalian harus batasin skripsi kalian. Ruang lingkupnya di kota Samarinda kah, atau Bank BRI yang ada ini, atau karyawan di sini, jumlahnya berapa, kalian batasin. Itu tugas kalian. Terus populasi, sampel, alat analisis itu akan paham ketika membaca skripsi dari penelitian sebelumnya. Lanjut ya. Kemudian gambarannya ada yang namanya hasil dan pembahasan. Ini objek penelitian, teman-teman harus bikin surat permohonan meneliti ke objek, minta ke admin. Ya, ajukan. Kenapa? Karena kita melakukan penelitian. Kalau di instansi lembaga pemerintahan, kita kasih surat permohonan data, permohonan untuk menjadikan tempat penelitian. Dan surat itu dilampirkan termasuk nanti mau nyusun proposal kah, mau nyusun skripsi, ada foto dokumentasi teman-teman lagi di objek, lagi melakukan wawancara, lagi survei di lapangan, lagi membagikan kuesioner, harus ada foto teman-teman di situ sebagai bukti otentik bahwa teman-teman sedang melakukan penelitian. Ya, kalau di bursa efek aja kayak mana? Galeri investasi, surat izinnya kan, kemudian data-datanya ada, data-data ininya. Data-data bursa efeknya. Kalian harus ada folder, manajemen folder sendiri. Simpan satu folder skripsiku. Di dalam folder itu ada rujukan, referensi, sumber data, objek, pokoknya habis itu foto dokumentasi. Dalam satu folder itu lengkap biar tidak kemana-mana. Dan folder itu kalau bisa backup ke Google Drive. Kita nggak tahu laptop kita kapan masuk parit, laptop kita kapan kecelakaan, laptop kita kapan diambil orang. Satu-satunya yang kita punya adalah akun Google Drive dengan password. Nah, banyak kejadian beberapa mahasiswa dan dosen-dosen kayak gitu kasusnya. Ternyata dia pintarnya luar biasa, ternyata Tuhan nguji laptopnya 3 kali rusak ketika dia nyusun. Ya. Dan yang keempat kalinya ngetik dia yang keempat, baru yang keempat dia upload ke Google Drive, baru dia ternyata yang keempat laptopnya lagi dia kecelakaan, laptopnya rusak, akhirnya karena ada Google Drive aman, tapi kejadian sebelumnya jadi perjalanan masa lalu. Makanya tugas kita bukan berakit-rakit ke dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, tapi kita kurangi rasa sakit, kita belajar dari orang yang sakit supaya kita nggak terlalu merasakan sakit. Paham maksudnya? Itulah akademis itu pembelajar. Makanya derajat ketika kalian jadi sarjana dengan orang biasa beda nanti. Termasuk rezeki kalian beda. Itu menyesuaikan dengan tingkat pengetahuan kita. Oke, lanjut. Gambaran umum, hasil statistik dan pembahasan. Hasil statistik pun teman-teman semester 3 ini kemarin kita pastikan hasilnya ke ChatGPT, tolong narasikan, keluar hasilnya ya. Nah, kalian kayak gitu juga. Analisis statistik kalau otak kalian ngeblank, beleng-beleng. Nih coba lihat. Kita lihat hasil statistiknya punya orang. Mana di sini hasil statistik? Sebentar, saya buka. Ini skala pengukuran. Oh, ini penutup. Nah ini, oh skripsinya ini ternyata nggak ada bab pembahasannya nih, langsung penutup ya. Oke, sebentar, baterainya mau habis. Loh, kok nggak nge-jazz?
Wah, kacau nih, nggak ngetes nih. Aduh. Coba ditarik sedikit. Oke dah. Oke. Cek 1 2 cek. Oke. Ini masih ngerekam nggak nih? Oke. Sudah 32 menit. Sudah terasa panasnya? Oke, sabar. Rasakan. Nanti kalau kita di neraka kan latihannya sekarang. Oke, simulasi. Oke, kita lanjut ya. Saya percepat biar teman-teman ini poin pentingnya aja. Oke, kita lanjut di sini. Nanti ini saya share. Terus lihat bagian daftar pustaka diambil dari jurnal, buku maupun sumber internet. Lampirannya data-data dan hasil olah statistik itu harus ada di lampiran. Bisa ngikut? Oke, gua lanjut. Latar belakang. Nih kebanyakan orang yang salah nyusun latar belakang tuh. Ingat, ketika menyusun latar belakang ada paragraf pembuka, kemudian ada paragraf isi 2, kemudian paragraf isi ketiga, argumen pentingnya kalian mengambil judul itu. Poin pentingnya. Kemudian paragraf penutup, tuliskan atau pertegas kembali tentang apa yang menjadi topik dalam penelitian. Nah, ini promnya ini bisa kalian perintahkan AI untuk membuatkan. Buatkan skripsi dengan judul ini dengan paragraf 1 tentang bagaimana, paragraf 2 tentang bagaimana, 3 bagaimana, 4 bagaimana, enter. Nanti AI bantu mengarang, kalian tinggal mengganti kata-katanya, kalian combine sama satu skripsi rujukan yang kalian copy paste ke tempat kalian. Ada skripsi utama yang kalian copy paste. Kuncinya di situ. Ya, berangkat dari skripsi utama. Pokoknya ketika nyusun skripsi harus sering ngumpul di kampus, ngumpul dimanapun, yang penting ngumpul sama teman-teman. Kalau sendirian sudah jarang biasanya itu terlaksana. Rumusan masalah apa? Nih, pertanyaan penelitian ini sudah bisa, tujuannya kalian sudah tahu, manfaat tahu, tinjauan pustaka, ini dia. Tinjauan pustaka adalah kita menggunakan teori yang mendukung dari judul. Ya, pengaruh ini terhadap ini, pengaruh ini terhadap ini. Nah, ininya itu dicarikan dasar teorinya apa. Lanjut. Nih, jika permasalahannya adalah bagaimana tingkat investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka teorinya ada teori pertumbuhan dari ekonomi.
Kemudian lanjut. Nah, cara sumber cari teori gimana? Selain AI ada teknik lain. Coba lihat. Nih. Lihat lagi di sini. Perhatikan nih, saya besarin ya. Misalnya kalian teori tentang manajemen SDM. Bab 2 pengertian manajemen SDM. Enter. Nah, di sini banyak dokumen repository tentang ini nih. Menurut Mangkunegara SDM adalah, nah, tahun 2000 menurut ini yang kita ambil dan kita cari rujukan daftar pustakanya. Carinya juga dari mana? Dari Google. Ya, manfaatkan search engine karena AI tidak selengkap search engine Google. Ya. Nanti kayak apa caranya dan tekniknya, jalani aja. Ibaratnya kalau sudah membuang air besar, mau tidak mau kalian harus ke WC. Itu logikanya. Lanjut lagi di sini. Literatur review ini apa nih? Penelitian terdahulu. Minimal berapa tuh? Untuk skripsi harus 15 sampai 20 penelitian terdahulu. Itu level skripsi. Ya. Ada satu skripsi jadi utama kalian. Ada 14 skripsi minimal yang jadi skripsi yang sejenis, yang menjadi literatur. Jadi harus baca 15 skripsi sejenis. Jangan banyak ngeluh, siapa suruh jadi calon sarjana. Oke, lanjut. Kerangka pikir, nih lihat, menjelaskan bagaimana hubungan setiap variabel dalam penelitian yang ingin peneliti itu tulis. Yang hubungan antara X1, X2 terhadap Y, yang kemarin ku gambar semester 3, paham? Pokoknya paham tidak paham belakangan. Yang penting yakin dulu bisa. Hipotesis apa ini? Nih, kalau rumusan masalahnya bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap, hipotesisnya apa? Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan Jawa Timur secara signifikan dan negatif. Ini hipotesis. Dugaan kita sementara berdasarkan hasil analisis kita melalui penelitian terdahulu. Karena penelitian terdahulu bilang negatif, ya kan? Kita uji, ternyata hipotesis kita harus ngikutin. Negatif juga, ternyata pas kita uji di SPSS statistik ternyata positif. Berkebalikan dari penelitian terdahulu ya. Itulah temuan kita. Oh, ternyata pertumbuhan ekonomi di kota Samarinda mempengaruhi kemiskinan secara signifikan dan positif. Bedanya apa? Di kota Samarinda, di tempat lain negatif. Dan itu juga salah satu temuan. Jangan kita harus negatif, yaitu temuan kita, ya itulah data kita. Ya, ruang lingkup penelitian aman aja. Jenis dan sumber data, ingat, jenis data ada data primer, ada sekunder. Data primer adalah data yang tujuannya untuk diri kalian menyusun skripsi. Data sekunder adalah data yang awalnya bukan untuk kita, tapi kita ambil, kita pakai. Paham maksudnya? Kamu direktur di perusahaan, itu data primer, laporan keuangan. Kamu sebagai mahasiswa ngambil data laporan keuangan dari perusahaan itu, kamu izin sama direkturnya, itu data sekunder. Karena awalnya bukan peruntukan buat kita, kita orang kedua yang menggunakan, makanya namanya sekunder. Oke, lanjut. Populasi, metode, variabel, gambaran, hasil, ini hasil. Untuk penelitian kuantitatif, biasanya di ilmu manajemen rata-rata kuantitatif statistik ya, menyajikan hasil penelitian berupa tabel hasil regresi, misalnya menjelaskan hasil uji statistik. Makanya pelajaran statistik di semester 3 itu penting, karena kita untuk skripsi ini, untuk mengelola hasil. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada enggak? Enggak ada ya, sudah, lanjut. Oke. Nah, selesai sudah. Nih, ada beberapa isu yang harus kalian jawab. Tadi siapa yang sudah punya judul? Sudah punya literatur belum? Atau ininya, jurnal ilmiahnya? Sudah punya belum? Oke, ketika menghadap para dosen pembimbing yang ditanya ini,
Ketika menghadap para dosen pembimbing, yang ditanya ini dan inilah yang harus kalian siapkan. Jangan cuma nyiapkan judul, tapi lihat, cari literaturnya, penelitian sebelumnya. Makanya kalian harus ada satu folder yang di-share kepada pembimbing. Pak, ini literatur saya, ini datanya diambil dari sini, caranya saya ke sini. Itu harus ada di gambaran kepala. Kalau nggak ada di gambaran kepala apa? Balik lagi, baca skripsi orang sampai tuntas, dari koper sampai lampiran, supaya benang merahnya bisa dipakai untuk kalian menyusun namanya skripsi. Sampai di sini lanjut? Oke. Sumber data, lihat tuh. Sumber data macam-macam tuh. Tuh. Dari survei, dari macam-macam, dari website, ya. Tuh. Kalau penelitian kuantitatif biasanya sekunder kayak keuangan ya. Data primer juga bisa juga kuantitatif dari hasil survei. Kemudian memiliki teori dan bisa diuji. Dia punya kelemahan tuh, kurang menangkap fenomena ekonomi. Kalau penelitian kalian kualitatif, pernah tahu penelitian kualitatif? Pernah dengar nggak? Sudah pernah baca belum? Nah, itu kelemahan kita. Ya, kita lebih tahu drama perceraian. Dalam berapa minggu ini semua orang pada cerai. Jadi yang namanya setan, namanya Dasim itu sudah dapat singgasana dia, sudah jadi raja. Ya, di mana-mana orang cerai semua. Nah, jangan hanya fokus ke situ, ya, tapi kita fokus ke sini juga. Jadi kita korban konten-konten receh yang tidak bisa mengembangkan diri kita. Oke, nggak ada lagi yang mau aku sampaikan. Itu poin pentingnya. Yang jelas adalah teman-teman manfaatkan ini, ya. Yang ngeblank, yang beleng-beleng manfaatkan AI. Ada yang ditanya? Nggak ada? Nggak ada. Yang kedua, materi terakhir, siapkan software ini. Tadi ku share ke semester 3 software namanya SPSS. Sudah ada belum SPSS? Sudah. Wajib, kemarin kan sudah install. Yang semester 3 SPSS itu softwarenya ada di sini. Tadi sudah ku share. Nih, SPSS ini dia. Kelihatan besar nggak nih tulisannya? Nih. Nanti linknya aku bagikan ke semester 6 ya. WA aku, Pak, minta link biar ku share. Ya. Ini setup dulu dipakai. Cari tulisannya setup. Kok nggak ada aplikasinya nih setupnya? Sebentar. Setupnya hilang ini. Oh, nanti aja sudah. Ini softwarenya hilang ini. Nanti saya copy ulang. Nah, nanti tutorial SPSS saya upload di YouTube. Teman-teman ikuti cara installnya ya, termasuk cara nge-cracknya. Yang jelas, setiap ada software seperti ini, baca dulu ini petunjuk instalasinya. Ya, ini tutorial instalasi, baca dulu. Karena kita pakai software yang beredar di internet, termasuk patch-nya, termasuk nomor lisensinya ini. Ya, berbeda dengan kita beli software original. Dan original kita nggak tahu beli di mana. Oke, ada yang tanyakan enggak? Kalau enggak ada, ini dulu materi hari ini. Enggak ada? Oke, semester 7 kira-kira sudah dibagi belum pembimbingnya siapa? Sudah ketemu belum? Sudah nyetor judul belum? Bisa enggak dalam minggu ini sudah ketemu pembimbing setor judul? Ya. Terus siapkan yang pertanyaan tadi. Ya. Intinya semester 7 saya minta satu skripsi utama kalian copy paste dulu, sesuaikan dengan pedoman penulisan punya STIMI ya. Kamu yang pindahkan atau ambil template skripsi kakak tingkat yang sudah jadi, kalian pindah-pindahkan ke situ. Kalian ganti judulnya di halaman koper kan, kalian ganti NIM-nya, kalian ganti tahunnya. Kalau kakak tingkat 2025, kalian 2026 ya. Terus kalian ganti latar belakangnya mulai dari situ.
Dan untuk mencegah plagiasi atau AI, terdetek AI, kalian harus ketik tuh satu-satu. Makanya mau nggak mau ketika orang nyusun skripsi harus bisa ngetik. Masa sarjana manajemen nggak bisa ngetik di komputer? Ya, itu pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya akhiri nih. Semester 3 mau lanjut materi baru atau cukup? Oh cukup. Oke, nanti semester 3 ini harusnya saya ajarkan cara installnya. Cuman ternyata softwarenya ini korup masih, atau kemarin saya bagikan ke teman-teman saya cut. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presensinya nanti di ini ya. Oke. Yo. Ya sudah, kalau kepanasan boleh keluar.